Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Kartika dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab kelas 1A. Dalam video ini saya akan mengulas materi mengenai asal mula bahasa Indonesia, bagaimana bahasa Indonesia bisa menyebar ke berbagai wilayah, dan peran dan fungsi-fungsi penting yang dimilikinya. Sebelumnya, bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, berakar dari bahasa dan dialek yang digunakan di wilayah Nusantara. Asal mula bahasa Indonesia dapat ditelusuri dari beberapa fase-fase penting. Yang pertama, pengaruh bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Austronesia, yang mana rumpun bahasa Austronesia merupakan salah satu kelompok bahasa terbesar di dunia. Rumpun bahasa ini mencakup bahasa-bahasa yang digunakan di wilayah Nusantara dan Pulau Pasifik, juga Asia Tenggara. Bahasa ini memiliki kesamaan dalam struktur dan kosakata yang mempengaruhi perubahan bahasa Indonesia. Yang kedua, pengaruh bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa yang digunakan di wilayah Nusantara, merupakan cikal bakal bahasa Indonesia modern. Bahasa Melayu juga dijadikan sebagai sarana komunikasi perdagangan antar kelompok etnis suku di wilayah Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan dan penetapan bahasa nasional. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional dan bahasa resmi negara yang dinamai Bahasa Indonesia. Tujuan penetapan ini untuk mempersatukan seluruh etnis, suku, kelompok yang berada di wilayah Indonesia dalam satu bahasa yang bisa dipahami oleh semua. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus-menerus mengalami perubahan, tetapi akar sejarah dan pengaruh berbagai bahasa tetap menjadi identitas penting. Yang perkembangan bahasa Indonesia dari masa ke masa melibatkan proses perkembangan dan juga perluasan bahasa satu ini. Berikut adalah fase-fase penyebaran bahasa Indonesia. Yang pertama, periode pramodern. Yang kedua, pada masa penjajahan Belanda tahun 1602 sampai 1942. Yang ketiga, masa kemerdekaan Indonesia hingga sekarang. Yang keempat, teknologi dan juga globalisasi. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, bahasa Indonesia lebih dikenali di luar negeri. Internet, sosial media, platform dan sejenisnya memudahkan bahasa Indonesia menyebar di berbagai belahan dunia. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi dan peranan penting dalam konteks sejarah, yaitu kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah fungsi-fungsi peran penting Indonesia dalam konteks kemerdekaan. Yang pertama, sebagai alat pemersatu. Yang kedua, sebagai alat pemersatu. Yang kedua, media propaganda dan juga pendidikan. Yang ketiga, simbol identitas nasional. Yang keempat, alat administrasi dan juga pemerintahan. Dan yang terakhir, pengembangan budaya dan sastra. Jadi kesimpulan materi yang saya jelaskan ini adalah perjalanan bahasa Indonesia dan asal mula hingga perannya yang signifikan dalam kemerdekaan dan kehidupan sehari-hari merupakan cerminan dari revolusi yang penuh makna. Memahami sejarah perkembangan bahasa Indonesia tidak hanya memberikan kita wawasan yang luas tentang masa lalu, tetapi juga menginspirasi kita untuk melestarikan dan juga memanfaatkan bahasa ini dengan sebaik-baiknya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurangnya datang dari saya dan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.